Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Wulan Kusumaningrum. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan tentang implikasi model pembelajaran inovatif progresif. Jadi, implikasi model pembelajaran inovatif progresif itu sesuatu yang baru atau inovasi tentu tidak mudah loh dilaksanakan karena memerlukan penyesuaian diri dan kemauan untuk beradaptasi. Begitu pula dengan pembelajaran inovatif progresif, pembelajaran ini bisa dilakukan untuk semua jenjang pendidikan. Nah, selanjutnya ada eksistensi model pembelajaran. Yang pertama, ada eksistensi guru. Jadi, guru terlibat langsung dalam proses pendidikan loh. Oleh karena itu, guru memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan tujuan pendidikan. Nah, guru juga harus selalu meningkatkan kemampuan profesinya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, yaitu wawasan peserta didik. Nah, model pembelajaran inovatif progresif secara psikologik, peserta didik digiring berpikir secara luas dan mendalam untuk menangkap dan memahami hubungan kontekstual yang disajikan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik akan terbiasa berpikir terarah, teratur, utuh, menyeluruh, sistematik, dan analitik. Dengan demikian, pembelajaran model ini menuntun kemampuan belajar peserta didik yang lebih baik. Nah, baik dalam aspek inteligensi maupun kreativitas. Yang ketiga, yaitu analisis kebutuhan bahan ajar. Nah, pembelajaran ini memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Jadi, dalam satu topik pembelajaran diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan jumlah standar kompetensi yang memerlukan jumlah bidang kajian yang tercakup di dalamnya. Yang keempat, yaitu sarana dan prasarana penunjang. Jadi, pembelajaran ini memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap nih dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Dalam satu topik pembelajaran diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan jumlah standar kompetensi yang merupakan jumlah bidang kajian yang tercakup di dalamnya. Yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini berupa penilaian yang merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, prinsip penilaian terdiri dari 8 bagian, yaitu valid, mendidik, berorientasi, adil, terbuka, berkesinambungan, bermakna. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu valid. Artinya, penilaian harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Nah, yang kedua, mendidik artinya penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Berorientasi pada kompetensi artinya penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. Nah, adil juga artinya penilaian harus adil terhadap siswa dengan tidak membeda-bedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan gender. Selanjutnya terbuka, yang artinya kriteria penilaian kan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak seperti siswa, guru, sekolah, orang tua, dan pihak lain yang terkait.
Selanjutnya berkesinambungan, artinya penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar sampai hasil kegiatan belajarnya. Selanjutnya, menyeluruh, artinya penilaian yang dilakukan dengan berbagai teknik, prosedur termasuk mengumpulkan bukti hasil pembelajaran siswa. Nah, bermakna artinya pemandangan yang mudah, mempunyai arti berguna bagi semuanya ditindaklanjuti oleh semua pihak. Selanjutnya, teknik penilaian. Jadi, teknik penilaian merupakan cara yang digunakan dalam melaksanakan penilaian. Teknik-teknik ini yang dapat diterapkan untuk jenis tagihan tes yang meliputi kuis, tes harian, untuk jenis tagihan notes. Teknik-teknik penilaian yang dapat diterapkan yaitu observasi, angket, wawancara, tugas, proyek, dan portofolio. Selanjutnya, bentuk instrumen. Jadi, bentuk instrumen merupakan alat yang digunakan dalam melakukan penilaian, pengukuran, evaluasi terhadap pencapaian konvensional peserta didik. Selanjutnya ada instrumen. Jadi, instrumen merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensinya. Instrumen bertujuan untuk menggiring pembelajaran selanjutnya. Nah, metode penilaian ini pada hakikatnya dengan cara-cara yang dapat digunakan oleh guru untuk mengumpulkan data secara sendiri, merujuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dengan benda kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunanya. Sekian penjelasan implikasi model pembelajaran inovatif progresif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka, like video ini dan share ke semua teman-teman kalian. Terima kasih.